Halo semua, dalam video kali ini saya akan berbagi tentang satu studi kasus yang menarik tentang EPS atau earning per share. Jadi ceritanya ada saham yang laba bersihnya naik, tapi EPS-nya turun. Kok bisa ya? Nah, ini saya menggunakan studi kasus ADMR, Adaro Mineral. Penyebutan saham bukan merupakan rekomendasi buy, sell, atau hold. Jadi kalau logika secara umum, laba laba bersih perusahaan dibagi dengan total lembar saham, didapatlah earning per share. Nah, sehingga kalau labanya naik, maka otomatis earning per share-nya juga akan ikut naik gitu. Nah, kenapa ada kasus di mana laba bersihnya naik, tapi kok EPS malah turun? Nah, ini saya ambil dari koran Kontan tanggal 2 Maret 2023. Disebutkan labanya ADMR melonjak 114%, jadi naiknya bukan sedikit loh, banyak loh ya, double gitu, menjadi 332 juta dolar pada 2022. Kalau dengan kurs 15.000, berarti 300 juta dolar itu sudah mungkin almost 5 triliun lebih. Ya. Jadi bukan kenaikan lembar saham yang sedikit. Eh, nah, tentu ya logikanya kan EPS atau earning per share itu adalah laba bersih dibagi lembar saham. Nah, eh, si ADMR ini IPO di 23 Desember 2021. Nah, kalau IPO itu berarti ada tambahan lembar saham yang tadinya misalnya lembarnya 1.000, di IPO kan 200 menjadi 1.200. Nah, lembar saham yang di IPO kan di ADMR pada tahun 2021 itu 6,6 miliar lembar. Jadi ada tambahan lembar saham hingga 6,6 miliar lembar. Nah, dalam kasus misalkan ada tambahan saham 6,6 miliar lembar, apakah itu melalui IPO, apakah itu right issue, apakah itu private placement, atau mungkin pengurangan ya, misalnya saham treasury itu dijual gitu ya. Uh, maka menggunakan yang namanya harga rata-rata tertimbang. Jadi lembar saham dalam perhitungan EPS itu biasanya kalau bertambah itu karena IPO, right issue, private placement. Kalau berkurang itu karena pembelian saham oleh perusahaan atau dikenal dengan saham treasury. Seperti itu. Jadi sahamnya dia beli nggak berarti sahamnya hilang. Cuma dalam menghitung EPS nggak dilakukan lagi. Nah, di ADMR kan IPO-nya 23 Desember. 23 Desember sampai dengan 31 Desember itu 8 hari. Nah, berarti dia sebelumnya punya X lembar, kemudian dia IPO 6,6 miliar lembar. Jadi harus dihitung harga rata-rata, bukan harga, lembar rata-rata tertimbangnya gitu ya. Ya. Nah, kalau ini yang dia IPO biasanya di publik ya Bapak Ibu. Jadi kalau porsi saham IPO itu biasanya tercantum di publik. Kadang-kadang kalau dimiliki oleh direktur atau dimiliki oleh manajemen itu akan terpisah. Seperti itu. Nah, lembar saham yang baru itu sebelum IPO kan 34,2 miliar lembar yang merupakan penjumlahan dari PT Adaro-nya, PT Adaro Mining, sama PT Alam Tri Abadi. Jadi tiga itu 365 hari di tahun 2021. Kemudian ada tambahan lembar 6,6 miliar lembar di 23 Desember sampai dengan akhir tahun 8 hari. Jadi ini kali ini ya yang apa? Yang lama kali 365 ditambah yang tambahan dikali 8 terus dijumlah dibagi dengan 365 plus 8. Dapat dari mana? Ya ini 8 ini 365. Nah, jadi dengan cara ini lembar saham tertimbangnya adalah 33,6 miliar lembar. Berbeda dengan angka yang ada di RTI ya 40,8. Nah, kemudian apakah dia hanya satu kali aja sebelum IPO itu ada lembar saham baru? Tidak, Bapak Ibu. Jadi sebelum IPO itu dia sudah ada beberapa kali right issue. Ya, kalau kita lihat itu dia right issue sekali itu di tahun 2021 tanggal 30 Januari ya. Itu IPO dia yang pertama. Kemudian dia IPO lagi, bukan IPO sih right issue ya. Kemudian dia right issue lagi di Agustus sama di September. Jadi sebelum dia IPO tuh rupanya dia sudah melakukan right issue duluan. Jadi mungkin pemegang saham lama dikasih kesempatan untuk beli duluan seperti itu.
baru dia IPO-kan. Nah, hasil dengan 3 kali right issue sebelum dia IPO, ditambah di IPO, jumlah lembar saham tertimbangnya ya, ini yang hitung itu biasanya akuntan publik yang melakukan audit, itu adalah ini Bapak Ibu. Jumlah lembar rata-rata lembar saham tertimbang 40,88. Ya, jadi lembarnya yang 16 miliar lembar di tahun 2022, sorry 2021 dengan 3 kali right issue dan 1 kali IPO itu menjadi tertimbangnya 40,8. Nah, betul memang labanya naik dari 155 juta dolar ke 332 juta dolar. Naik 1 kali lipat kan. Tapi lembar sahamnya naik dari 16 miliar ke 40 miliar. 1 kali lipat lebih gitu. Alhasil dia punya earning per share itu dari 0,0096 menjadi 0,0081. Memang sih ada perusahaan-perusahaan yang mengajukan secara perpajakan untuk mencatat secara dolar. Nah, kalau yang ADMR begitu, sehingga laporan keuangannya semua dalam bentuk dolar. Nah, EPS yang tadi 0096, 0081, kalau kita kalikan asumsi kurs ya, ini mungkin bisa cek di BI atau di mana, itu kurang lebih didapatkanlah 137 di tahun 2021. Kemudian dengan lembar saham yang baru, EPS-nya turun 81 dikali kurs menjadi 128. Nah, untungnya di RTI sudah dia rupiahkan ya. Feeling saya sih dia pakai kurs setengah BI, tapi mungkin harus cek ke RTI-nya. Nah, apa yang bisa kita dipelajari? Ketika ada aksi korporasi ya, yang bisa mengubah lembar saham, menambah ya, itu adalah IPO, right issue, private placement. Kalau mengurangi, itu adalah pembelian saham oleh perusahaan atau saham treasury. Nah, kalau misalnya perusahaan dia melakukan pembelian sahamnya kembali atau dia buyback gitu ya, itu dicatat sebagai saham treasury. Persentase saham treasury itu dikeluarkan pada saat menghitung EPS. Akibatnya EPS bisa lebih tinggi. Sebaliknya kalau dia melakukan IPO, right issue, private placement, lembar sahamnya bertambah banyak, itu bisa menyebabkan EPS-nya lebih rendah. Jadi kalau baca berita, jangan cuma cek headline-nya aja, tapi juga cek aksi korporasinya yang belakang-belakang. Nah, kalau tidak ada waktu, bingung atau nggak ngerti, ya bisa dipercayakan ke reksadana, salah satunya Panen Asset Management. Nah, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.